Pernahkah engkau duduk sendiri, termenung, menatap langit malam, bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Apakah harta, jabatan, nama baik, atau sekadar rasa tenang yang entah kenapa terasa jauh sekali? Ini adalah kisah tentang seseorang yang menemukan jawaban dari pertanyaan itu, bukan di balik tumpukan uang, bukan pula di panggung kehormatan, tapi jauh lebih dalam di dalam dirinya sendiri. Namanya Raihan, seorang pemuda sederhana, tinggal di rumah kecil bersama ibunya yang sakit. Ia tak punya banyak, bahkan nyaris tak punya apa-apa. Tapi justru dari kekurangannya, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh dunia. Sebuah harta karun yang diam-diam Allah tanamkan dalam hati setiap hambanya. Raihan menjalani hari-hari yang berat, pagi bekerja membersihkan masjid, siang menjadi kuli angkut, sore mengantar galon. Orang-orang melewatinya tanpa menoleh. Ia tak menonjol, tak berpendidikan tinggi, dan tak punya suara untuk didengar. Tapi satu hal yang membuatnya istimewa adalah, ia tak pernah mengeluh, meski kadang ia merasa lelah. Ia merasa kecil, ia merasa hidupnya tak berarti. Sampai suatu malam, saat ia tengah membersihkan kamar ibunya, ia menemukan kotak kayu tua milik almarhum ayahnya. Di dalamnya, hanya ada selembar surat usang. Di sana, tertulis, "Nak, jika kau merasa tersesat dalam hidup ini, carilah harta karunmu, tapi jangan mencarinya di luar sana, carilah di dalam dirimu." Surat itu membingungkan Raihan. Ia bukan orang yang istimewa, ia bahkan tak tahu apa kelebihannya. Tapi malam itu, kata-kata itu membekas. Ia mulai merenung, apa mungkin Allah menitipkan sesuatu dalam diriku yang belum aku sadari. Hari-hari berikutnya, Raihan mulai berubah. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi kini ia lebih banyak diam, lebih banyak merenung. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, tentang bagaimana ia mampu bertahan walau hidup berat, tentang bagaimana hatinya tetap lembut meski sering diremehkan. Ia mulai syalat malam, memohon pada Allah dengan suara yang bergetar, "Ya Allah, kalau memang ada harta karun dalam diriku, tunjukkanlah. Ajari aku cara menemukannya." Dan jawaban itu datang, bukan lewat mimpi atau keajaiban besar, tapi lewat proses yang perlahan dan seringkali menyakitkan. Ibunya makin sakit. Tabungan yang sedikit pun habis untuk membeli obat. Raihan tetap bekerja, bahkan makin keras, tapi rezeki terasa seret. Di saat seperti itu, godaan datang. Teman lamanya menawarinya pekerjaan cepat uang banyak, tapi tak halal. Ia hampir tergoda, tapi surat ayahnya terus terngiang, "Carilah di dalam dirimu." Dan di dalam dirinya, ia mendengar suara yang lembut tapi tegas, "Jangan jual dirimu untuk dunia yang fana." Ia menolak tawaran itu, dan hari itu, ia pulang dengan tangan kosong, tapi dada yang lapang. Di malam harinya, ia menangis, bukan karena lapar, tapi karena Allah masih menjaganya dari keburukan di saat ia nyaris terjatuh. Sejak saat itu, Raihan mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat. Ia sadar bahwa kesabaran adalah kekayaan, bahwa keteguhan hati adalah kemuliaan, dan bahwa berbuat baik tanpa pamrih adalah bentuk keberanian terbesar. Ia mulai memberi, walau hanya tenaga. Ia mulai menghibur orang lain, walau hatinya sendiri luka. Ia mulai mencintai Allah, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia tahu Allah tak pernah meninggalkannya. Suatu hari, tetangganya berkata, "Raihan, wajahmu selalu tenang. Apa rahasianya?" Ia menjawab pelan, "Mungkin karena aku berhenti mencari di luar dan mulai menggali di dalam diriku sendiri." Lambat laun, hidup Raihan mulai berubah. Bukan karena ia jati kaya, tapi karena ia merasa cukup. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tetap tinggal di rumah kayu, tapi kini rumah itu penuh dengan cahaya iman. Ia tetap tak punya banyak uang, tapi ia kaya dengan doa-doa dari orang-orang yang pernah ia tolong. Dan saat ibunya akhirnya wafat, ia menangis dalam sujud panjang. Tapi ia berkata, "Ya Allah, Engkau telah ambil satu harta dunia dariku, tapi Engkau telah tanamkan banyak harta di dalam jiwaku. Aku ridha."
karena Engkau telah cukupkan aku. Renungan untuk penonton, wahai sahabat, jika hari ini engkau merasa hidupmu tak berarti, jika engkau merasa tertinggal, tak punya pencapaian, jangan buru-buru menilai dirimu gagal. Karena bisa jadi, engkau hanya belum menggali harta yang sebenarnya. Harta itu tak berkilau, tapi mampu menerangi hidupmu. Harta itu tak terlihat, tapi membuatmu dicintai Allah. Dan harta itu sudah Allah tanamkan sejak engkau diciptakan. Hanya saja, kau belum sempat mencarinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qiyas At-Talaq 2-3. Jangan berhenti berjalan. Terus gali, dan suatu saat kau akan temukan bahwa harta karun itu selalu ada di dalam dirimu.